Alhamdulillah. Lagi sehat? Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat. Satu kata buat hari ini apa? Semangat. Semangat. Semuanya pada semangat. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, sini. Azmi kenapa? Sakit. Oke, semoga cepat sembuh ya. Ya, oke, hari ini teman-teman akan mempelajari tentang Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Di mana teman-teman dapat mengkaji kedua ayat tersebut ya dengan komprehensif mungkin, seluas mungkin dan bisa menyimpulkan apa inti dari pembahasan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 ya. Oke, selanjutnya kegiatan hari ini terdiri dari yang pertama ada pembukaan diisi dengan tadi absensi sudah, kemudian nanti akan pretest dan absensi, kemudian kegiatan intinya menggunakan model PBB-OPB, kemudian dilanjut dengan penutup, refleksi dan intest, post test. Selanjutnya silakan kita pretest dulu, kerjakan soalnya sebaiknya. Pergaulan bebas ya. Nah, kira-kira berita yang tadi itu sudah disinggung tidak ada di dalam Al-Quran? Sudah. Ada di dalam Quran surat? Ayat 32. Ada kemudian ada lagi? Ada di dalam Quran? An-Nur ayat 2. Betul ya. Kita lihat Quran surat Al-Isra. Ada yang tahu Quran surat Al-Isra ayat 32 gimana bunyinya? Coba ada apa? Bacain. Quran surat Al-Isra ayat 32. Ya, Nus. Berdiri. Ya, artinya? Artinya jangan kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan tidaklah sungguh. Nah, jadi perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Oke, biar lebih dalam lagi, silakan teman-teman kaji sesuai dengan materi yang sudah dibagikan. Oke, tadi sudah dibagi kelompok, sudah mendapatkan materi yang akan dikajinya. Kelompok diberikan satu LKP ya. Gimana lagi? Yang ini nanti dulu.
Perhatikan. Kami dari kelompok 2 ingin mengkaji surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Sebelum membacakan materinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Aldi. Saya Lulu. Saya Rani. Saya Kaira. Al-Isra tafsir Jalalain. Dan janganlah kalian mendekati jinah, larangan untuk melakukannya jelas lebih keras lagi. Sesungguhnya jinah itu adalah sesuatu perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, dan seburuk-buruknya sejelek-jeleknya jalan adalah perbuatan jinah itu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Siti Lasmi. Nama saya Dinia Brani. Nama saya Muhammad Nasrul. Nama saya Amel. Kami akan mempresentasikan tentang tafsir Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 dari tafsir Al-Misbah. Yang pertama, janganlah kalian mendekati jinah dengan melakukan hal-hal yang mengarah kepadanya. Yang kedua, jinah adalah perbuatan keji yang sangat jelas keburukannya. Yang ketiga, jalan itu adalah merupakan jalan yang paling buruk. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya dan teman-teman saya di sini adalah untuk membahas apa yang kita kerjakan, yaitu mengkaji Quran surat Al-Isra dan An-Nur, Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Materi yang dikaji adalah tafsir Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 dari tafsir Ibnu Katsir dan Al-Maraghi. Sebelumnya, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahma. Nama saya Sipa. Nama saya Hazel. Nama saya Destri. Nama saya Keisha. Saya Bilqis. Yang materi yang pertama akan dibacakan oleh Destri. Tafsir Quran surat Al-Isra ayat 32 menurut Ibnu Katsir. Menurut tafsir Ibnu Katsir yang diterjemahkan oleh Muhammad Abdul Ghaffar, Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya berbuat zina. Begitu pula mendekatinya dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya perzinaan. Yang pertama ada hadis penguat Quran surat Al-Isra ayat 32 yang akan dibacakan oleh Dafa. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang laki-laki berzina, maka keimanan yang ada pada dirinya keluar seperti perginya awan. Jika telah selesai, maka keimanan tersebut kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Ada yang dari tafsir Al-Maraghi, ada juga dari tafsir Al-Misbah, ada juga dari tafsir Al-Jalalain, kemudian ada tafsir. Kita akan mengulang kembali sedikit materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah dari Quran surat Al-Isra ayat 32. Coba semuanya dibacakan bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Ada yang sudah hafal? Sudah hafal? Coba kita hafalin dulu ya sedikit. Ayatnya pendek jadi insya Allah akan lebih mudah hafalnya. Wala taqrabuz zina 3 kali. Wala, dan janganlah engkau mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Ya. Ada penyebab turunnya surat ini atau yang disebut juga dengan asbabun nuzul. Penyebab surat ini ada dari cerita seorang sahabat kemudian mendatangi Rasulullah, kemudian minta izin. Katanya, apa izinnya? Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Minta izin sama Rasulullah. Nah,
Minta izin. Kenapa dulu itu minta izin? Karena dulu itu masih bebas, tidak seperti sekarang. Sudah sempurna hukumnya. Dulu itu belum sempurna. Maka minta izin ke Rasulullah untuk berzina. Maka turunlah ayat ini, yaitu menyatakan bahwa zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Oke, lanjut. Nah, di Quran surat Al-Isra ini menjelaskan satu larangan untuk mendekati perbuatan zina. Kalau zinanya sudah haram, mendekatinya juga haram. Apa bentuk dari mendekati perbuatan zina itu? Pacaran. Kemana yang tadi itu sama lagi? Apa? Mabuk, betul. Ada lagi? Berjudi dan yang lainnya ya. Itu masuk dalam mendekati perbuatan zina ya, karena jalan yang buruk. Kemudian hal ini merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjerumus pada perzinahan. Jadi mendekatinya sudah dilarang, maka sebagai bentuk dari pencegahan agar tidak masuk ke dalam yang namanya perbuatan zina. Kemudian perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji ya. Jadi menurunkan harkat martabat manusia ya, perbuatan zina itu. Kemudian dalil ini sebagai larangan perbuatan zina. Hadisnya ada dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Artinya ini bisa dilaksanakan dengan syarat adanya yang namanya saksi. Jadi ada yang melihat. Gimana syarat saksinya? Nah, yang pertama, saksinya itu berjumlah 4 orang laki-laki. Jadi harus 4 orang laki-laki. Kalau ada perempuan, maka perempuannya 2 orang, laki-laki yang 2 orang. Jadi 4 orang. Jadi berjumlah 4 orang. Kemudian saksi harus mengetahui secara jelas dan detail perbuatan tersebut. Jadi kegiatannya kapan, kejadiannya gimana, itu si saksi itu ada gitu, melihat secara langsung. Kemudian saksi harus berada dalam satu tempat atau satu majelis, tidak boleh berpisah tempat. Jadi misalnya saksinya di tempat A, misalnya di kamar A, kemudian terjadinya di kamar B, tidak sengaja melihat, nah maka itu bisa ya dijatuhi hukuman yang namanya dera dan rajam. Kemudian saksi harus menggunakan kata-kata yang jelas. Jadi dia bersaksi dengan jelas bahwa dia berjanji melihat dengan jelas bahwa kegiatan yang namanya perzinahan itu terjadi. Kalau tidak terjadi, tidak jelas, misalnya iya kemarin saya ngelihat kalau nggak salah kayak gini. Nah itu kan nggak jelas, maka tidak bisa dihukumi yang namanya hukuman dera dan dicambuk, nggak bisa ya. Kemudian peristiwa tersebut disaksikan masih baru, jadi bukan yang sudah misalnya beberapa bulan lalu, tidak bisa, tapi harus hari ini misalnya malamnya kejadian, paginya harus langsung diberitahukan. Nah kalau zaman sekarang ada yang lebih canggih, ada yang namanya CCTV. Jadi misalnya kalau ada rekaman videonya jelas, maka itu bisa langsung dijatuhi hukuman dera dan hukuman cambuk kalau negaranya atau tempat dia melakukan hal tersebut menerapkan hukum tersebut. Kayak misalnya di Indonesia itu hukum Islam itu diterapkan di daerah mana? Aceh. Nah di Aceh itu bisa saja terjadi. Tapi kalau di Bandung ada nggak? Tidak ada, karena tidak menerapkan hukum tersebut. Jadi hukuman ini dilaksanakan sesuai dengan negaranya atau sesuai dengan tempatnya menerapkan hukum Islam atau tidak. Jadi tidak boleh semena-mena kita menerapkan hukum ini. Ya, mengerti? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, terakhir post test soal yang tadi. Semoga semuanya teman-teman lebih bagus nilainya. Silakan dikerjakan.